Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yosiana. Saya dari mahasiswi kelas 4B. NPM saya 191063108181. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga, prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Prinsip belajar yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajar maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Contoh prinsip-prinsip belajarnya adalah yang pertama, prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi oleh kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Lalu, prinsip yang terakhir adalah prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Prinsip belajar yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajar maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Contoh prinsip-prinsip belajarnya adalah yang pertama, prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi oleh kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Lalu, prinsip yang terakhir adalah prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Karena presentasi dari Gusti. Di sini ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Lalu ada prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer.
Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Lalu ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif menyangkut asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Lalu ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencangkup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Lalu ada prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, law of effect, dan perbedaan individual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.